Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik lagi channelnya Flower Family Fun. Tapi kali ini bukan di kebun Flower Family Fun ya. Sekarang saya dan keluarga berkesempatan untuk jalan-jalan keluar rumah. Mungkin video ini ditonton 5 tahun ke depan, dan saya informasikan bahwa pada saat ini di tahun 2020 ini hampir seluruh warga dimanapun berada diwajibkan untuk di rumah aja. Dan sekarang sudah waktunya kita diperbolehkan untuk keluar rumah, dan saya berkesempatan mengunjungi salah satu kerabat kami di luar kota. Dan seperti biasa, ketika saya berkunjung keluar kota, pasti saya sempatkan untuk cari-cari nursery di sekitar tempat kerabat saya. Dan yuk sama-sama kita ikuti perjalanan saya di nursery ini. Nursery ini menjual berbagai jenis tanaman ya, tanaman hias dan juga anggrek favorit saya. Dan sebagai informasi nih penonton, biasanya saya itu mengadopsi anggrek dari nursery yang setengah sakit. Nah ini unik nih ya, karena buat saya itu challenge ya, tantangan buat saya bagaimana mengembalikan kondisi anggrek yang sakit kepada kondisi yang sehat, yang maksimal insya Allah. Dan kebetulan banget nih penonton, nursery ini menyediakan anggrek bekas rental. Dan seperti yang kita tahu ya, anggrek bekas rental itu kondisinya pasti kurang maksimal karena sering berpindah sana, berpindah sini, dan biasanya yang merental itu juga nggak terlalu paham masalah perawatan anggrek. Jadi kita lihat ya nih kondisinya seperti ini ya penonton. Dan juga insya Allah di video kali ini kita sharing ya tentang membedakan akar anggrek dengan spike bunga. Karena ini biasanya bikin kita GR duluan ya. Yang kita sangka itu spike bunga ternyata adalah akar. Dan juga kita akan bicara tentang daun ya. Jadi kita ikuti video ini. Tentang daun. Kenapa nih ini saya jadikan pembahasan dalam materi video saya kali ini? Karena dari yang saya pelajari bahwa dari bentuk daun kita bisa mengukur kadar air yang dibutuhkan oleh tanaman anggrek. Semakin tebal bentuk daunnya, semakin sedikit kadar air yang diperlukan oleh tanaman itu ya. Ini khususnya anggrek ya penonton. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat nih buat kita semua. Jadi mulai sekarang kita perhatikan tuh bentuk daun dari anggrek kita ya. Jadi dari situ kita bisa mengukur air yang diperlukan. Selain daun bisa jadi tolok ukur bagi seberapa banyak kebutuhan air untuk plant itu, daun juga bisa memberi kita sign atau tanda seberapa banyak cahaya yang dia butuhkan. Untuk daun yang berjumlah sedikit dan permukaannya kasar, dia tahan terhadap cahaya. Sebaliknya untuk daun yang permukaannya halus dan sangat ringkih, maka dia sensitif terhadap cahaya. Sekarang kita sudah kembali lagi ke kebun Flower Family Fun. Sengaja saya bawa pulang ini Phalaenopsis ya, karena ini bisa jadi bahan pelajaran buat kita nih penonton. Termasuk saya ya, saya juga masih belajar dan selalu belajar untuk bisa memahami anggrek. Nah ini ada akar yang berada di depan ini ya. Ini bisa kita sebut sebagai akar angin karena akar ini adanya di depan. Kalau yang namanya spike itu nggak selalu berada di depan seperti ini ya penonton. Dia selalu ada di samping kanan atau kiri ya. Nah di sela-sela daun atau kita sebut sebagai ketiak daun. Jadi spike bunga itu selalu beradanya di samping, di kanan atau di kiri. Kalau di depan itu kita bisa pastikan bahwa itu adalah akar angin. Kita coba lihat ya dari akar yang ada di Phalaenopsis ini. Nah ini di bagian belakang ini ada akar yang keluar sedikit ini. Nah
Kalau masih sedikit kan kita suka mengira-ngira tuh ya, wah jangan-jangan ini adalah calon spike bunga. Tapi kita lihat letaknya, kalau letaknya di tengah-tengah itu sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah akar angin. Dan satu lagi perbedaannya antara spike bunga dan akar angin adalah kalau untuk akar angin itu selalu tumbuhnya mengarah ke bawah ya. Oke, akar angin selalu tumbuh mengarah ke bawah. Kalau untuk calon spike bunga itu selalu mengarahnya itu ke atas. Nah, sekarang kita lihat daun. Ini adalah dendrobium. Kita bisa pastikan nih bagaimana air yang diperlukan oleh dendrobium. Dan pastinya berbeda ya dengan grama. Sebelum saya pamit, kita cek dulu oncidium kita ini ya. Kita lihat bahwa daunnya tipis-tipis. Oke, kita sudah tahu bahwa daun yang tipis memerlukan air yang banyak. Tapi sebanyak-banyaknya air yang dibutuhkan, tetap anggrek mempunyai kadar atau batas. Yang perlu diingat bahwa anggrek nggak suka kondisi media tanam yang terlalu basah. Terima kasih sudah bersama Flower Family Fun. Kita ketemu lagi. Wassalam.